sore Pak Kris. Ya, apa kabar hari ini Pak Polan? Kabar saya ini sangat luar biasa dan sehat. Baik, puji Tuhan kalau begitu Pak Polan. Pak Polan, hari ini kita melakukan coach kita. Iya Pak. Kita coachnya dengan siapa? Dengan Pak Kris Pak. Dengan Kris. Pak Kris, Pak Polan saya mungkin bertanya sedikit terkait dengan rutin penilaian kita hari ini. Oh baik. Jadi rutin penilaian saya pakai nanti menyesuaikan dengan paruh diri tadi Pak. Nah, kita menggunakan rutin tes supaya bisa menjadi solusi yang ada di terkait masalah itu. Siap. Oke. Pak Polan, kira-kira kompetensi apa yang kita gunakan untuk bisa mencapai coaching hari ini? Kalau kompetensi itu Pak, nanti kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, untuk bisa menggali coaching tersebut terkait dengan persoalan ini. Ya, kita bisa melalui dalam lagi sehingga kita bisa mengetahui tentang akar persoalan itu seperti apa dari coaching. Oke. Kalau begitu Pak Polan, saya mungkin izin untuk bisa melakukan komunikasi hari ini. Boleh Pak. Terkait dengan diskusi kita untuk coaching hari ini. Siap. Boleh. Begitu, terima kasih Pak Polan. Sama-sama Pak Kris. Mungkin kita mulai sudah. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke baik. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore, Polan. Selamat sore Pak Pak Kris. Kris. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu untuk kita coaching hari ini. Nah, jadi apa yang Pak Kris mau bicarakan hari ini? Oke, terima kasih Pak Polan sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching terhadap saya. Yang saya mau bertemu Pak Polan hari ini, saya mau membicarakan terkait anak saya yang tidak masuk sekolah karena membantu orang tua. Itu yang saya mau bicarakan. Jadi persoalannya sudah lama atau baru saja persoalannya? Jadi persoalannya sudah lama karena dengan keterbatasan orang tua, ekonomi, maka dengan keterbatasan itu dia harus membantu orang tuanya dalam hal ini membantu untuk biara ternak, sehingga dia jarang ke sekolah. Baik, terima kasih ya Pak Kris. Itu persoalan anak Pak Kris, anak dalam kelas ya Pak Kris, itu alamiah. Jadi karena kita punya waktu yang singkat Pak Kris, dari pembicaraan hari ini atau tadi yang sudah Pak Kris lontarkan, kira-kira Pak Kris punya harapan apa? Harapan dari pertemuan kita hari ini Pak? Yang saya harapkan Pak Polan, anak ini harus datang sekolah. Karena menurut saya Pak Polan, tugas anak itu adalah belajar. Pentingnya pendidikan. Mungkin dia bisa membantu orang tuanya di rumah, tetapi setelah melakukan aktivitas di sekolah, dia setelah belajar. Itu harapan saya seperti itu Pak Polan. Baik, jadi harapan Pak Kris sama juga dengan saya dan semua teman guru ya. Pada dasarnya kita berharap supaya anak itu harus di sekolah. Ya. Kalau tidak sekolah ya sudah pasti dia tidak akan tahu apa seperti itu ya Pak Kris. Nah, dari Pak Kris, kira-kira sejauh ini ya Pak Kris, sejauh ini adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi anak tersebut itu atau menghalangi Pak untuk bisa cari solusi dari persoalan ini? Ada Pak Polan. Hambatannya itu karena memang orang tuanya itu hidupnya itu dalam dalam ekonomi yang rendah, dan dengan terpaksa orang tua ini menyuruh anaknya untuk turut membantu orang tuanya di rumah. Iya, itu hambatan. Jadi memang orang tuanya yang memberikan anak ini harus dia bekerja di rumah tanpa memikirkan pentingnya itu pendidikan. Sehingga anak ini juga mau tidak serba salah.
mau ke sekolah atau membantu orang tuanya. Nah, dengan terpaksa dia harus membantu orang tuanya Pak. Itu hambatan yang saya dapatkan. Jadi mengorbankan pendidikan Iya. itu sudah terpakai. Iya, itu. betul. Jadi berdasarkan persoalan ini Pak, kemudian hambatan yang tadi maksud Pak, saya bilang kira-kira apa? Ada strategi dari Pak Kris untuk menyelesaikan persoalan ini? Strategi apa yang Pak rancangkan? Strategi yang pertama itu saya mau untuk melakukan kunjungan ke rumah. Wah, mantap Pak. Saya mau langsung kunjungan ke rumahnya dan langsung mau bertemu dengan orang tua. Ya itu. Ya. Jadi biar saya jelaskan kepada orang tuanya terkait dengan pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Mantap Pak. Jadi ketika mungkin anaknya bilang di sekolah itu dia harus belajar, dan orang tuanya bilang tidak usah belajar dan harus bantu bekerja, atau ujung-ujungnya itu akan bekerja. Jadi saya mau pergi ke rumah melakukan visit home dan langsung bertemu dengan orang tuanya dan membicarakan bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting untuk seorang anak. Itu yang strategi saya. Iya. Harus melakukan kunjungan. Saya potong Ya. ya. Kalau umpamanya Pak kasih tahu Pak punya strategi, Ya. apakah Pak percaya bahwa itu akan membantu atau dapat solusi? Nah, kalau orang tuanya tidak senang dengan Pak punya solusi, kira-kira apa yang Pak mau buat? Kira-kira apa ada strategi lain? Untuk strategi lain itu belum ada Pak. Ya. Tetapi dengan keyakinan saya, Paman yakin ya, ya? keyakinan saya, ketika kita pergi untuk menghadap orang tua, maka pasti ada rasa wow, gurunya itu datang untuk melihat kondisi anaknya itu di rumah. Jadi pasti dia akan merasa sangat-sangat menerima ketika kita datang dengan memberikan solusi yang baik. Siap, mantap Iya. Pak. Ya, saya juga setuju seperti Iya. itu Pak. Terima kasih Pak. Nah, setelah Pak sudah mengutarakan Pak punya strategi ke saya, kira-kira lagi Pak, kapan Pak mau laksanakan? Waktu artinya kapan Pak mau terapkan ini? Kalau saya Ini besok, Pak? Pak. Besok. Besok. Mantap Pak. Saya langsung besok. Langsung besok. Saya dengan semangat, saya langsung besok saya mau melakukan kunjungan langsung ke orang tua anak tersebut. Itu by phone atau Pak langsung? Saya langsung melakukan visit call, kunjungan langsung, sehingga anak itu akan merasa diperhatikan. Diperhatikan oleh gurunya. Oh, itu gurunya sudah datang mencari anaknya, terus bertemu dengan orang tua, berbicara, memberikan solusi. Nah, sehingga anaknya bisa ke depan bisa datang ke sekolah. Nah, berarti Pak Kris sudah rencanakan strategi, kemudian sudah merencanakan untuk pergi. Pak Kris tadi bilang besok. Besok. Menurut Pak Kris, kira-kira ini dia ukuran keberhasilan dari strategi yang akan Pak buat ini kira-kira contoh kalau 10 itu ukuran menurut Pak Kris berapa? Ukuran menurut Kalau saya saya itu 10 ya, ukuran menurut saya itu 8. Iya. Iya. Kenapa sampai 8 Pak? Karena media komunikasi ini ketika saya sudah berada di sekolah ini orang tuanya tidak memegang alat komunikasi. Nah, sehingga akan kesulitan untuk saya berkoordinasi dengan orang tua tersebut, sehingga mau tidak mau pasti saya akan melakukan visit lagi. Iya. Itu sehingga saya bilang 8. Tapi sebelumnya Pak sudah komunikasi dengan anak tersebut jam-jam tertentu yang orang tuanya di rumah kan? Iya, betul. Siap. Nah, dari beberapa kalimat atau strategi yang telah Pak paparkan tadi, saya lanjut bertanya, kira-kira komitmen Pak terhadap rencana aksinya Pak ini, komitmennya Pak, karena kita lihat bahwa ada teman-teman guru itu yang mungkin hari ini saja, panasnya hari ini, ke depan itu sudah malas karena mungkin alami kendala dan lain-lain. Kalau komitmennya Pak Kris bagaimana? Terima kasih Pak Kol. Nah, dalam hal ini saya sangat berkomitmen. Saya sangat berkomitmen untuk terapkan kunjungan ke rumah. Jadi ketika anak ini tidak masuk sekolah, maka saat hari itu pun saya langsung melakukan kunjungan ke rumah. Mungkin besok saya akan melakukan kunjungan ke rumah pertama, tetapi ketika ada hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang diulangi itu, komitmen saya harus bertemu dengan orang tua.
Nah, selanjutnya lagi Pak Kris, dari persoalan yang anak Pak Kris ini alami, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Kris dalam persoalan ini? Artinya dalam mencari solusi. Oke. Ya. Tentunya dalam hal ini semua turut mengambil bagian. Semuanya. Stakeholder dalam hal ini mulai dari pimpinan, guru, terus para orang tua dan anak itu sendiri. Dia harus turut mengambil bagian untuk mau bekerja sama. Benar. Mau bekerja sama agar supaya anak ini dia bisa kembali ke sekolah dan kembali belajar. Saya sangat setuju dan saya sangat sepakat dengan apa yang Pak berikan, karena kita sama-sama guru menginginkan sama. Nah, yang paling terakhir Pak Kris, rencana atau tindak lanjut dari proses coaching kita hari ini Pak Kris itu bagaimana? Untuk rencana tindak lanjut dari sesi coaching hari ini, nah itu yang saya sudah sampaikan bahwa saya segera bertemu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu merasa bahwa seorang guru itu sangat-sangat memperhatikan anaknya. Nah, jadi ketika anaknya itu termasuk seorang guru itu harus datang ke rumahnya, sehingga saya juga bisa melihat lingkungan sekitar. Benar. Ketika anak itu dia berkembang, saya juga bisa melihat lingkungan sekitar, sehingga saya bisa berbicara, memberikan masukan kepada orang tuanya, agar orang tuanya juga bisa mau memahami bahwa pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Benar Pak. Iya. Sekali lagi Pak, saya sangat sepakat dengan Pak, karena apa yang akan Pak buat nanti rencanakan besok. Iya. Setelah itu kan nanti Pak akan bertanggung jawab lagi dengan pimpinan. Iya. Dan pasti saya doakan ya Pak supaya semua dapat berhasil. Iya. Kemudian anak tersebut juga bisa bersekolah kembali, karena harus memiliki ilmu supaya dididik ya Pak. Terima kasih. Saya tunggu ya Pak. Mungkin lusa atau di minggu yang berikut. Apa yang sudah Pak rencanakan besok nanti. Terima kasih Pak buat waktu dan kesempatan hari ini. Tuhan memberkati ya Pak. Terima kasih Pak Kolar. Jangan bosan-bosan untuk saya hubungi untuk melakukan sesi coaching Pak Kris. Standby. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Kolar sebagai coach dan Pak Kris sebagai coach. Sangat luar biasa percakapan hari ini, diskusi hari ini terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Kris, masalah yang dihadapi oleh Pak Kris karena masalah anak tidak masuk sekolah karena membantu orang tua. Ketika saya melihat dari alur kita ini sangat luar biasa, karena ketika saya melihat dari tujuannya itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Karena yang pertama Pak Kolar menanyakan terkait dengan tujuan dia harus bertemu dengan Pak Kolar seperti apa. Kenapa dia harus bertemu dengan Pak Kolar? Itu sudah masuk dalam tujuan. Itu sudah sangat luar biasa. Dan untuk identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Kris, itu juga sudah ditanyakan oleh Pak Kolar dan sudah dijawab oleh Pak Kris yang sangat luar biasa. Ditanyakan terkait dengan hambatan dan kendala apa yang dialami oleh Pak Kris. Sehingga Pak Kris sudah sampaikan juga bahwa kendala yang dialami karena anak tidak masuk sekolah terus karena memang orang tua. Itu yang sangat sudah sangat sesuai dengan identifikasi masalah dan pemahaman Pak Kris terkait dengan masalah itu sudah sangat luar biasa. Dan yang berikut terkait dengan rencana aksinya. Dan rencana aksinya juga Pak Kolar sudah tanya kepada Pak Kris bahwa rencana atau strategi yang digunakan oleh Pak Kris untuk bisa mengatasi masalah itu seperti apa, solusinya seperti apa. Ternyata Pak Kris menyampaikan bahwa rencananya dia akan melakukan pendekatan secara langsung kepada orang tua, supaya orang tua itu bagaimanapun dia harus paham tentang pendidikan itu yang benar itu seperti apa, sehingga jangan salah nasihatnya. Ya, itu yang strategi yang digunakan. Sedangkan untuk tanggung jawab, ya tanggung jawab juga sudah sangat luar biasa karena Pak Kolar sudah tanyakan kepada Pak Kris tentang keyakinan Pak Kris, apa yang dia yakin dan dia punya komitmen untuk bisa mengatasi masalah itu seperti apa. Ternyata Pak Kris menjawab bahwa dia punya keyakinan kalau ketika dia melakukan pendekatan dengan orang tua dan juga dia melakukan agar bersama dengan semua pihak sekolah yang ada, semua pihak yang ada di sekolah, pasti semuanya tercapai. Dan memang sangat luar biasa hari ini untuk diskusi sudah sesuai dengan alur kita, dan saya sebagai pengawas juga saya sangat berterima kasih dan sangat luar biasa. PDP kita, 3 kelompok kita hari ini sangat luar biasa dan saya sangat apresiasi dan support sekali.